Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proyek yang kami buat pada pertemuan kali ini, yaitu proyek penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Sukun, yang dimana sebelum kita menjelaskan dan menjabarkan proyek kita kali ini, kita akan memperkenalkan diri masing-masing beserta job desk yang kita ambil atau kita bagi. Mulai dari saya Muhammad Matiansyah sebagai project manager. Saya Melani Krisna Putri sebagai bisnis analis. Saya Aldila Febriana Feriza sebagai bisnis analis. Saya Fikurtunada Handanisa sebagai sistem analis. Saya Mailani Helena Pratama Putri sebagai sistem analis. Saya Ina Husna Mufidah sebagai UI UX designer. Saya Rizky Putra Adelia sebagai UI UX designer. Saya Muhammad Isan Samaduma sebagai programmer. Pada video ini saya akan menjelaskan role saya sebagai programmer pada sistem pengembangan penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Sukun Malang. Proyek ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan institusi pendidikan untuk mempermudah proses pendaftaran mahasiswa baru yang sebelumnya dilakukan secara manual atau semi manual. Permasalahan utama yang ditemukan antara lain: 1. Proses pendaftaran masih menggunakan formulir kertas atau Google Form. Yang kedua, data pendaftar tersebar dan tidak terintegrasi. Yang ketiga, risiko kesalahan input data cukup tinggi. Yang keempat, sulit melakukan validasi berkas dan monitoring status pendaftaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi pendaftaran mahasiswa berbasis web yang terstruktur, mudah diakses, memiliki alur pendaftaran yang jelas, dan memisahkan tampilan dan logika sistem. Tujuan utama dari proyek ini adalah: 1. Menyediakan platform pendaftaran mahasiswa secara online. Yang kedua, mempermudah calon mahasiswa dalam mengisi data diri dan mengunggah berkas. Yang ketiga ialah membantu pihak kampus dalam mengelola data pendaftaran. Yang keempat, menerapkan konsep arsitektur aplikasi web yang rapi dan terpisah. Secara teknis, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan konsep MVC atau Model View Controller dan menggabungkan routing dan layout template yang konsisten. Ruang lingkup proyek meliputi: A. Fitur utama. Di dalam fitur utama ada halaman login mahasiswa. Yang kedua, halaman formulir pendaftaran bertahap seperti biodata diri, asal sekolah, unggah berkas, dan lain-lain. Ada juga navigasi antar halaman tanpa mengubah layout utama. Dan validasi dasar atau frontend. Proyek ini dikembangkan menggunakan Laravel Framework. Digunakan karena mendukung MVC, routing jelas dan mudah dikelola. Ada juga Blade Template Engine untuk memisahkan layout dan konten, serta ada HTML, CSS, dan sedikit JavaScript untuk tampilan dan interaksi pengguna. Pemilihan Laravel didasarkan pada struktur kode yang rapi, banyak digunakan di dunia industri, dan mudah dikembangkan ke tahap lanjut. Arsitektur sistem. Sistem ini menggunakan arsitektur MVC, yaitu model, view, dan controller. Lalu alur pengguna. Mahasiswa membuka situs Universitas Negeri Sukun Malang. Lalu mahasiswa bisa membuka halaman pendaftaran. Setelah daftar, maka mahasiswa akan diarahkan ke halaman login. Dan setelah login, bisa mengisi biodata diri secara lengkap. Lalu bisa unggah berkas. Tampilan dirancang dengan layout konsisten, step indikator untuk menunjukkan tahap pendaftaran, serta form yang sederhana dan mudah dipahami. Tujuan UX mengurangi kebingungan pengguna, memastikan alur pendaftaran jelas, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai pengembang utama yang bertanggung jawab terhadap perancangan sistem, pengembangan front-end dan back-end, pengaturan struktur folder dan routing, dan implementasi alur pendaftaran.
Pada tahap awal, kontribusi saya meliputi menganalisis kebutuhan sistem, menentukan fitur yang diperlukan, membuat gambaran alur pendaftaran, serta menentukan teknologi yang digunakan. Saya juga memastikan bahwa sistem mudah dikembangkan ke tahap berikutnya dan struktur kode tidak membingungkan. Kontribusi saya dalam pengembangan sistem pada backend membuat routing untuk setiap halaman pendaftaran, mengatur controller untuk navigasi antar halaman, serta mengelola perpindahan halaman. Pada frontend, saya membuat layout utama, memisahkan konten agar readable, mendesain halaman form pendaftaran, menambahkan typograph pendaftaran. Saya menyusun folder agar mudah dipahami, memastikan layout tidak berubah saat berpindah halaman, serta menghindari duplikasi kode. Saya melakukan pengujian navigasi antar halaman, pengujian tampilan di berbagai resolusi, perbaikan bug terkait routing dan layout, serta penyesuaian UI agar lebih user-friendly. Tidak hanya itu, banyak juga tantangan yang saya hadapi dalam membuat kode, seperti layout berubah saat berpindah halaman, routing tidak sesuai ekspektasi, login tanpa database, terus CSS tidak terpanggil, webnya berantakan, dan masih banyak lagi. Hasil yang diperoleh dari proyek saya, sistem pendaftaran online berjalan sesuai alur, struktur kode rapi dan terinterorganisir, serta mudah dikembangkan ke tahap lanjutan dan dapat dijadikan dasar proyek skala lebih besar. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil memenuhi tujuan awal. Saya berkontribusi secara aktif di seluruh tahapan, serta pengalaman ini meningkatkan pemahaman saya tentang web development, VRMVC, serta manajemen struktur proyek. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil proyek kami, yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Sukun Malang. Pertama-tama kita akan masuk ke laman Universitas Negeri Sukun Malang. Di sini kita akan disuguhi jalur pendaftaran, beasiswa, dan akreditasi. Lalu ada sambutan rektor dari Prof. Dr. Rizky Putra Adelia Eskom MKes, serta alasan mengapa harus kuliah di Universitas Negeri Sukun Malang. Ada banyak seperti kurikulum terintegrasi industri, fasilitas laboratorium canggih, karir global, fokus pada pengalaman nyata, fokus jaminan karir, dan fokus karakter dan soft skill. Di sini kita akan dikenalkan tentang Universitas Negeri Sukun Malang. Lalu ada program studi, jumlah mahasiswa, jumlah dosen dan staf, serta jumlah alumni. Lalu ada jalur penerimaan mahasiswa baru, ada jalur prestasi, ada jalur reguler, jalur RPL atau alih jenjang, lalu ada jalur profesi. Serta selanjutnya ada fakultas unggulan. Ada 3 fakultas unggulan di Universitas Negeri Sukun Malang. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIK, lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi atau FST, lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi, serta ada pertanyaan seputar unsur. Jadi kalian bisa menemukan jawaban atau bertanya di sini, seperti bagaimana cara mendaftar di UNSU. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi UNSU dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Apakah tersedia beasiswa? Ya, UNSU menyediakan beasiswa prestasi, bantuan pendidikan, serta beasiswa mitra industri. Serta ada berita dan informasi. Dikarenakan beritanya tidak ada, jadi kita skip aja. Lalu di bawah kita ada kontak dan alamat
Universitas Negeri Sukun Malang. Lalu setelah itu kita masuk ke pendaftaran. Di pendaftaran ada 3, yaitu jadwal. Yang pertama jadwal pendaftaran mahasiswa baru. Jalur prestasi ada tanggal 13 Januari sampai 30 April. Lalu periode 2 ada 1 April sampai 30 Juni. Untuk jalur reguler itu tanggal 13 Januari sampai 30 April. Untuk periode 2-nya 1 April sampai 30 Juni. Dan jalur profesi itu mulai 1 Februari sampai 30 Mei dan periode 2 dari 1 Juni hingga 15 Agustus. Lalu kita masuk ke syarat. Syaratnya untuk jalur prestasi ialah lulusan SMA atau SMK atau MA tahun 2005 atau 2026. Nilai rapor semester 1-5 minimal 80. Sertifikat prestasi jika ada. Mengunggah dokumen persyaratan. Untuk jalur reguler, lulusan SMA, SMK, atau MA sederajat, mengikuti tes CPT Unsu, dan mengunggah dokumen persyaratan. Untuk jalur RPL, lulusan D3 atau D4 atau S1, pengalaman kerja minimal 2 tahun, serta portofolio pendukung. Untuk jalur profesi, yaitu lulusan sarjana sesuai bidang, transkrip dan nilai, dan ijazah, lalu surat rekomendasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke alur pendaftaran mahasiswa baru Unsu, yaitu 1. Pendaftaran online mengisi formulir pendaftaran melalui website. Kedua, melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Yang ketiga, upload dokumen, mengunggah dokumen persyaratan. Yang keempat, seleksi. Proses seleksi sesuai jalur yang dipilih. Yang kelima, pengumuman hasil seleksi diumumkan melalui website. Yang keenam, daftar ulang. Registrasi ulang bagi peserta yang lulus. Lalu, silakan pilih gelombang pendaftar yang tersedia. Setelah itu kita masuk ke program studi. Program studi dibagi menjadi 3. Yang pertama, diploma. Yang kedua, sarjana. Dan ketiga, pasca sarjana. Untuk diploma sendiri, dari Fakultas Sains dan Teknologi, itu ada D3 Farmasi, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, lalu D3 Akupuntur, dan D3 Kerawatan Anestesi. Sedangkan dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu ada D3 Keperawatan. Setelah itu kita masuk ke sarjana. Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu S1 Informatika dan S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Sedangkan untuk Fakultas Ilmu Kesehatan ada S1 Keperawatan, ada S1 Kebidanan, dan S1 Fisioterapi. Untuk Fakultas Kedokteran Gigi ada S1 Kedokteran Gigi. Lalu kita masuk ke pasca sarjana. Di pasca sarjana, dalam Fakultas Ilmu Kesehatan ada pendidikan profesi bidan dan pendidikan profesi nurse. Untuk Fakultas Kedokteran Gigi ada profesi kedokteran gigi. Selanjutnya kita akan lanjut ke beasiswa. Program beasiswa Unsu ada 4. Yang pertama, KIP kuliah itu nasional. Yang akademik ada beasiswa prestasi. Sedangkan internal ada beasiswa internal Unsu dan mitra beasiswa mitra industri. Lalu kita masuk ke info. Di info Unsu akan menampilkan kalender akademik 2026. Pembukaan BMB gelombang 2, seminar nasional kesehatan, libur nasional, dan cuti bersama. Lalu ada kontak layanan. Kalian bisa menghubungi Unsu lewat nomor ini atau email resmi, atau bisa langsung datang sendiri di Jalan Sukun Pondok Indah, Malang, Jawa Timur. Atau kalian juga bisa menghubungi kami lewat kirim pesan. Lalu kita coba daftar. Di formulir pendaftaran mahasiswa baru itu ada 1 ijazah terakhir, jalur pendaftaran, program studi 1, program studi 2, nama lengkap, nomor WhatsApp, dan email aktif. Mari kita coba. Ijazah terakhir kita pilih SMA, jalur pendaftaran kita pilih reguler saja. Program studi 1 kita pilih S1 Kebidanan, sedangkan program studi 2 kita pilih S1 Informatika.
Nama lengkap kita isi misal Zayan. Lalu kita isi nomor WhatsApp 0895 12345 678. Email aktif. Lalu kirim formulir. Nah, kita akan langsung diarahkan ke laman mahasiswa. Di sini kita akan melengkapi data yang sebelumnya di formulir pendaftaran itu belum ada, seperti nomor KTP, lalu tempat lahir, lalu tanggal lahir, lalu jenis kelamin dan agama, lalu simpan. Nah, sekarang kita coba masuk ke admin. Masuk ke laman admin itu menggunakan email khusus admin dan password khusus. Nah, ini masuk ke laman admin. Ada total pendaftar, lolos seleksi, berkas ditolak, belum finalisasi, sudah daftar ulang, jalur mandiri, jalur prestasi, dan sisa kuota. Di data pendaftar ada data-data yang mendaftar di Universitas Negeri Sukun Malang, seperti Andi, sama kata tidak aku puntur lunas. Lalu verifikasi berkas. Di verifikasi berkas kini ada contoh dokumen seperti KTP, ijazah, SKL, dan lain-lain. Berikut merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Sukun Malang yang telah kita buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Zayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.